Menurut lu apakah cocok anggota DPR dapat tambahan gaji? Soalnya kan pas naik gaji kan, Yeay. Artis yang nggak ngerti DPR ya. ya itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menurut saya Uya Kuya, Eko Patrio, Verrell Bramasta itu semua. Tapi ente pas SBY tinggal di sini bukan di India kan? Saya tahu. Aku ya daripada DPR mending AI kalau aku. Kata Ahok juga tadi saya nonton gaji DPR boleh 1 miliar, tapi kerjanya harus bener banget. Oh jadi menurut lu mereka nggak kerja? Kerja. Artis anggota DPR yang wadidaw sih banyak. Jembutan sih harusnya kayak. Ini tuh apa? Apa sih Slim? Bro, kepalanya gua. Buk. Nggak bisa. Dok. Slim. Thank you ya. Acaranya juga namanya Masuk Jurang. Masuk jurang. Tadinya jika esok kiamat, tapi kayaknya berlebihan guys. Oh awalnya jika esok kiamat. Jika esok kiamat. Jadi nama acaranya belum. Hari ini kita tentuin. Apa? Masuk jurang. Masuk jurang kali ya. Oke. Boleh terserah ente acara ente ini. Ini episode 1 ini ya. Pertama. Oke. Makanya tadi menurut lo aslinya ganti sih. Iya, tolong nih AC ganti. Kekecilan PK-nya terus ini merek Cina sih. Saya agak anti Cina ya. Tapi 2 PK. Terus ini oke lah bohemian. Oke lah ya. Mana unsur Islaminya mana? Belum. Bulan bintang lah minimal di sini. Minimal kan. Iya, agak deh. Ini Slim. bohemian. Ya. Tapi karena masih acara episode pertama ya. Jika esok kiamat, kenapa lu memilih makanan? Gue aja baru dengar apa? Gado-gado siram. Kan gado-gado aja. Kenapa harus disiram? Ini sebenarnya sekaligus edukasi ya bahwa orang Jakarta gado-gado yang Anda makan selama ini adalah palsu. Gado-gado itu bukan diudek, bukan diulek, itu rujak cingur kalau di Surabaya. Rujak itu. Gado-gado adalah ini sayuran, ada selada, dan kuahnya disiram begini, teman-teman Jakarta. Begini, bukan diulek, dicobek, itu namanya rujak. Berarti selama ini gue dibohongin ya? Ya, itu ada scam. Udah dibohongin pemerintah, dibohongin gado-gado. Ini ya, real ya. Real. Jadi ini gado-gado siram. Gado-gado siram. Ini. Buat yang tapi poinnya gini kan, Slim. Poinnya cuma boleh langsung dimakan ya? Boleh dong. Ya. Poinnya cuman ini disiram kan? Iya, tapi secara susunan juga beda. Ini ada saladnya. Ya, ada saladnya. Terus bumbunya ini biasanya anget kalau di Jawa Timur. Kalau yang di sini itu diulek dari nol, itu rujak kalau di sana. Makanya saya pas pertama ke sini beli gado-gado. Kok diulek? Lu bingung dong. Anda bisa masak. Karena gue juga bingung. Ya. Gado-gado siram nat gitu. Hah? Nanti ini bumbunya juga beda. Dia lebih ke arah manis. Garam manis apa garam madu? Ya. Episode 1 jokesnya begini. Skip aja nonton yang lain teman-teman. Nonton acara lain deh. BBK itu nonton. Ya. Enggak, kan lu kan Jawa Timur banget kan, Madura kan? Ya. Lu emang makannya harus dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Lu kan bisa minta somai. Somai itu di Bandung kan? Ya, tapi di Jawa Timur kayaknya nggak terlalu familiar juga. Atau makanan khas mana kayak kenapa Jawa Timur? Lu emang rasis sih? Karena aku, kan saya Jawa Timur, saya iya. makan Jawa. Oke. Saya nggak rasis. Gudeg kenapa nggak? Nat, gudeg deh. Karena lu nggak suka Jawa Tengah kan? Nggak suka Jawa Tengah. Kenapa harus makanan khas lu? Kan lu bisa. Ya gudeg saya jujur nggak terlalu cocok yang manis-manis karena lidahnya pedas. Mungkin mentang-mentang di Jawa banyak pabrik gula ya. Ya kan banyak di pabrik gula. Iya banyak. Ya paling saya sukanya yang asin-asin. Meskipun ini agak manis tapi nggak semanis gudeg. Kalau yang suka manis-manis paling Tom Lembong. Tom Lembong ya pesan es teh tawar terus sekarang. Tapi Tom Lembong tuh funky kayaknya. Kayaknya funky. Kayak Tom Cruise tuh nggak kayak keren sih. Aku pernah ketemu dan orangnya memang cool gitu. Cool dan ya gitu. Oke. Aku pas kemarin makan malam sama Tom Lembong sama Pak Anies, aku bilang saya jujur nggak tahu Pak Tom ini sebelumnya menteri.
Taunya pas jadi jubirnya Pak Anies, Ya. tim sukses Pak Anies. Kenapa nggak Tom Lembong aja? Kenapa Caimin? Aku ngomong gitu ke Pak Anies langsung. Tapi kan gue bilang, oh ini emang makan favorit lo dong? Ya, karena aku kecil di Madura juga gado-gado tuh ya begini. Disiram, manis dan ada sayur-sayur. Cuma dulu pas di Madura belum ada selada. Adanya? Masih toge doang sama kubis. Yang selada itu masih mitos di Madura. Nggak tahu kalau sekarang ya. Coba yang orang Madura, gado-gado Madura udah ada seladanya belum? Oh gitu. Ini kan makanan sehatnya Caesar salad sebenarnya. Betul, I know. Iya, bener. Emang vegetarian. Iya. Ya, sejam ke depan Anda kan melihat saya makan doang. Nah, mana pertanyaannya, bro? Oh ada bro, Ada, tenang bro. ada. Enggak, kan gue bilang abis ini ada Oke. games ya. Kita pengen tahu aja kan orang agak indie sih kayak lu sukanya apa? Gado-gado siram. Benar. Gue pikir lu bohong kemarin. Saya warning aja ke Anda. Anda kalau lanjutin episode ini, Anda harus ngerti kuliner banyak loh. Enggak, makanya poinnya emang. Poinnya kayak ada. Dari gado-gado Jawa Timur aja. Enggak Anda tahu, enggak cari tahu. referensi, bangsat. Kan saya makannya babi. Babi nggak ada di Jawa Timur, jarang babi. Dan saya info juga buat teman-teman ya. Pecel ayam yang ada di Jakarta itu namanya bukan pecel ayam. Apa? Itu namanya lalapan ayam. Kalau di Jatim, pecel itu ya pecel bumbu kacang. Oh, Jangan semua hal disebut pecel, cu. karena emang mitos lagi tuh pecel ayam. Ya pecel lele. Di sini kan lele sambelan. Iya. Nah itu namanya penyetan lele, cu. Kalau Kalau di Jawa pecel itu pecel bumbu kacang. Gitu. Oh, oke. Jangan sesat-sesatkan makanan saya ya. Abis ini gue punya makanan yang mungkin lu gak suka. Kok makanan lagi? Iya Ini dong. yang saya makan. Iya. Ada nih, oke boleh. Emang temanya prank. Ya. Pada akhirnya, pada akhirnya Ya. judulnya masuk jurang. Ya. Anda terbiasa dong. Biasa. Atau mungkin partner Anda, geng Anda. Dengan jadi buzzer 02 itu sebenarnya udah jadi jurang. Kita masukin ke jurang hari ini. Oke. Let's go. Akhirnya gue punya judulnya karena lu Slim. Thank you man. Masih tentatif ini. Masih Oke. tentatif. Jika esok kiamat tuh lebih ke sinetron. Ya. Apa judulnya? Masuk jurang. Masuk jurang. Familiar dong sama Anda. Ya, dan ini adalah cara ente mau memasukkan jurang saya. Betul. Oke. Makanya gue gak pernah mengasah lu. Apa konsepnya Nat? Apa konsepnya? Ya, Enjoy. Oke. Konsepnya cuman ada pertanyaan tinggal jawab aja. Ya. Kalau lu nggak mau jawab, Harus memakan 3 ini. 3 ini. Ini adalah torpedo sapi. Which is Oke. sehat kok. Sehat. Ya, Vitalitas. masih umum lah ya. Ranjang jebol lah. Ranjang jebol. Mm-mm. Karena yang dimasak gitu. Yang dipakai ini ya. Iya, Oke, betul. ini apa? Facai. Facai. Huacai. Facai. Tapi ini halal semua kok. Halal. Ini telur ayam sebelum jadi ayam. Balut. Balut. Oke. Hampir jadi ayam. Hampir. Ini orang terlalu terburu-buru ya begini. Dikit. Ditunggu, pedagang telur balut. Ditunggu, ini dikit lagi jadi ayam. Baru ada potong. Oke. Oke. Lu apa gue duluan mengambil? Aku Gue aja ya. dulu. Ente boleh. Sweet deh. Ya, sweet. Berarti ente ya. Yes. Berarti aku Ambil. Oke. Tanya ke gue. Kenapa yang tengah asu? menurut Anda dari semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia, siapa presiden yang menurut Anda kebijakannya paling jelek selain Jokowi Prabowo? Ada nih kecil. Siapa paling jelek? Nggak, Prabowo Jokowi juga nggak apa-apa. Shit. Tapi nanti pas SBY tinggal di sini bukan di India kan? Saya tahu Mahatma Gandhi nanti. Kayaknya SBY deh. SBY, Menurut gue ya. kenapa? Ya kan boleh berpendapat. Boleh, boleh. SBY. Karena gue tuh emang lagi nggak di Indo kan. Gue lagi di Mumbai. Beneran lagi Iya, di pas Mumbai gue tuh? pulang kok ada yang mangkrak. Oh, ada proyek-proyek yang mangkrak. Mangkrak gitu. Jadi kayaknya menurut gue the worst SBY. SBY. Sorry. Nggak apa-apa. It's okay Tapi kan? di Mumbai ente ngapain?
Kayak lucu ya, kayak di mana? Di Mumbai ya, makan telur, lauk telur. Aduh. Lu tuh Bro, pada aku framing. malam dulu sering nonton, saya nggak rasis sama orang India Hmm. ya. Maksudnya dulu aku lihat orang India makan telur rebus diaduk sama telur dadar. Kan udah bisa dimakan. Ngapain itu? Omelet telur rebus coba. Tapi ente pas di Mumbai salto-salto depan cewek. Kenapa sih persepsinya pada begitu? Ya Mumbai karena, bagus karena tahu. yang aku tahu di sosmed ya begitu. Iya. Ada cewek salto. Apa ini? Maksudnya apa ini adalah rayuan bapak kamu salto terus? Apa gitu? Oke, berarti SBY ya. SBY. Oke, silakan Anda. Spill satu influencer, selebriti, stand up comedian yang menurut lu garing, lu nggak percaya, lu nggak mau ketawa, cuman karirnya naik. Berarti nggak harus komedian dia. Nggak harus, Nggak harus komedian. bisa komedian, bisa. Lu bingung nih orang kenapa gede ya, padahal kurang lagi. Oke. Nggak apa-apa kalau nggak di-spill kan tinggal makan. Be. Kurang ya. Kurang aja. Kan orang punya hak ya. Enjoy bro. Kalau aku Willy Salim sih kalau. Willy Salim. Willy Salim tahu kan itu? Terlepas dia kasus dari Palembang itu, dia niatnya baik. Tapi menurutku dia agak kurang sih. Nah, saya tidak, kurang ini bukan berarti membenci ya. Kalau menurut gua kurang banget. Kurang banget gitu. Gue banget kurang saya mah. Ya. Benar. Kayak berlebihan ya. Ya cara ngomongnya sih aku ya gitulah cara ngomong. Oh, lu nggak suka cara dia berkomunikasi? Bener, kayak anak pinter di kartun tuh gitu, kayak Deki Sugi itu kalau di Nobita. Iya. Guys, gua kalau emang salah kalau kayak gitu? Nggak apa-apa, cuma saya tidak suka. Oke. Gitu ya. Ini bukan benci ya. Bukan benci ya. Kayak kan nggak apa-apa dong. Dan dia dianggap katanya membuat orang jadi bermental pengemis katanya. Jadi kan rumahnya dikepung, minta ini. Menurutku itu bukan salah Willy Salim. Saya belain juga nih Anda nih. Ya orang minta-minta ya bukan karena Willy. Ya ini orang kan berbuat baik. Kalau dampaknya orang jadi pengemis ya salah negara ini tetap. Iya. Iya dong. Iya. Kayaknya seniornya Mbak Imong sih. Iya nggak sih? Ada kemungkinan. Ya. Ngomongnya lebih lancar lah kalau Mbak Imong. Let's go. Sebutin satu artis yang lebih sering jual aib daripada jual karya. Aduh, susah lagi. Emang ada ya yang gitu? Ada dong, jual kasus doang. Syuting kagak, ya kan? Bikin lagu kagak, bikin ini kagak. Yang penting kasus agar endorsean naik. Shit, siapa ya? Sebutkan. Anda kan di kalangan itu, masa? Ya. Anda di kalangan itu. Tapi gue suka blunder deh kadang-kadang. Siapa? Gua. Ya jangan Anda, tapi yang Anda lihat termasuk penyanyi mungkin. Sebenarnya sahabat saya, tapi gue gak mau spill. Wow. Gue makan deh anjing. Lisa tuh masuk. Lisa gak masuk hitungan dong. Nggak masuk. Kan dia emang punya kasus kan. Iya benar. Gue makan aja deh. Sebenarnya gue punya 3 nama tapi. Anjir 3 nama. Daripada masuk TikTok. Pertemanan rusak ya. Soalnya temen lagi kayak kurang tapi. Oke. Karena tidak mau menjawab dan karena teman. Kita sangat butuh 3 nama itu benar ya. Maka saya yang milih jadinya. Torpedo. Oh. Torpedo dibumbuin niat berarti dia niat kan. Kontol niat, Bro. Ini pasti di antara 3 ini pasti Coki suka yang sup maksudnya. Coki kalau dia nggak mikir ini. Iya pasti. Anjing ini apa ya rasanya? Angsat. Kontolnya ada beneran. Acara bangsat.
Bok. Nggak kepotong tuh. Gue suka nih kontol sapi. Kayak kikil. Kalau itu nggak bilang kontol, mungkin kita nggak akan termain. Masalah bentuknya kayak begini. Bener. Ada palanya gitu loh. Kepalanya Buk. Nggak bisa. Dok. Aman. Kita percepat aja acara ini. Saya pindah channel tuh biar nggak makan yang aneh-aneh, Bang. Iya. Biar. Channel ini udah sesat juga. Silakan. Oke. Lanjut. Wah, anjing beratnya. Kasih satu statement kalau emang seakan-akan orang tuh percaya kalau uang bisa membeli hukum. Dan kasih contoh. Uang bisa membeli hukum. Uang bisa membeli hukum. Dan kayak siapa tuh? Gitu. Tapi kalau uang membeli hukum mah kayaknya semua udah tahu. Saya nggak tahu, semua nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Oke, Oke, kalau begitu. Negara kita punya hukum, ada undang-undang. Ya. Ya seperti mungkin terakhir. Tapi saya nggak bilang ini apakah jelas karena uang ya. Ya. Kemarin kasus Ronald Tanur, kalau dia tahu dia orang yang mukulin pacarnya sampai meninggal. Emang? Oh, oke. Pacarnya sampai meninggal dan itu awalnya divonis bebas. Kenapa? Lah, ya ada bukti juga bahwa dia menyuap jaksa berapa kalau nggak salah ibunya. Oh, gue tahu. Tahu yang orang Surabaya. Ya. Dan akhirnya itu meninggal ya? Meninggal ceweknya, Pak. Dan itu udah jelas ada bukti. Udah tahu sekarat masih dibawa ke apartemen, nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Habis itu akhirnya jaksa-jaksanya katanya dipecatin. Akhirnya dia dihukum. Aku nggak tahu hukum berapa lama. Dan pas kemerdekaan dia bebas. Enggak lah. Lo coba cari. Bohong. Coba. Bebas. Biar jelas ya. Nggak, tapi buktinya valid. Googling. Valid, Pak. Orang ada CCTV rekaman dan kesaksian Lagi dari chatnya. Enggak begitu. Oh, enggak. Itu mah Jeffrey Nicole. 30 detik. Bener ya? Bener ya? Bebas ya? Nah, bebas. Bebas. Ya. Oh, oke. Nah, Oke. Memang ada aliran dana kalau saya awalnya divonis bebas terus dipenjara lagi, tapi bebas lagi, bro. Karena kan kemerdekaan. Ya merdeka bukan buat Demon Slayer, bro. Bukan buat pembunuh maksudnya, bukan buat pembunuh. Iya. Oke. Saya tahu sih. Banyak kalau sebenarnya ada. Ya, tapi udah itu aja. 30 kasus. Let's go. Ini kenapa warnanya beda sendiri? Wah, ini sih pasti takut. Mending langsung makan. Kenapa? Ini bahkan saya dan Coki pun menghindari pembahasannya. Oh, saya yang jawab. Ini lebih parah dari Ormas. Lebih parah dari Ormas. Bayangin ya, saya pernah musuh Ormas. Ini Ormasnya sungkem sama ini. Oke? Di antara fans Blackpink, NCT, dan BTS, mana menurut tuh yang fansnya paling berisik, toksik di sosial media? Silakan. Menurut gue ya, gue harus jawab sih. Karena juga mereka nggak akan ngefans sama gue. Tapi pasti nonton. Tolong dikirimin ya. Di post di K-pop Media Indonesia. Yang paling toksik menurut gue ya. NCT, Blackpink, dan BTS. BTS itu ARMY ya? ARMY. Bukan. Kayaknya Blackpink nih. Fans Blackpink menurut gue berlebihan aja sih. Berlebihan. Blackpinknya bagus. Berlebihannya apa? Yang ente tahu. Kayaknya kalau salah ngomong aja kayak, ayo. Gitu. Terus Blackpinknya bagus, fansnya Iya. kekurangan SDM. Ya bener gue. Iya. Karena gue mikir, iya kan mereka juga gak akan nonton Killing Me. Iya sih. Emang gak suka juga kan? Penonton Killing Me gak akan nonton Blackpink ya? Nggak akan. Jadi Tapi, ya, it's okay. Berarti, Blackpinknya bagus ya. Oke. Lisanya. Enggak, kenapa Anda harus berkali-kali ngomong Blackpink Karena gue, bagus? biar mereka juga happy. Idola gue oke. Tapi kadang-kadang kalau kepleset tuh kayaknya komennya kayak, Iya. kayaknya Tuhan, wah gitu. Bukan BTS Karena ARMY. karena Tuhan kan cuman Allah. Subhanallah, brother. Maksudnya ketawa apa maksudnya? Habis ngomong. Gue tau tuh kalimatnya siapa, sorry. Oh fuck. Menurut gue itu sih. Ya.
Berarti Ja- bukan ARMY, bukan ya? BTS ARMY bukan? BTS Army oke lah, masih. Oke ya. Blackpink tuh kayaknya kalau kita kepleset salah. Oke. Ah, sekarang kan banyak kalangan artis yang terjun ke dunia politik, Mm-mm. khususnya anggota DPR, Ya. apalagi yang joget-joget. Siapa yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget tugasnya sebagai DPR. Terus kalau lagi ngobrol, ngangong lagi. Ngangong, jogetnya juga fales. Artis yang nggak ngerti DPR ya. Ya, itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Which is rakyatnya kita. Menurut lu dia kayak enggak deh gitu. Ada 17 Mas. Tapi saya nggak mau sebut nama ya, Ya. karena ada kemungkinan saya akan ketemu orang itu soalnya. Aduh. Artis anggota DPR yang wadidaw coba. Ini mah normal cuy. Iya kan? Nah nih. Lebih pada kayak habis bersihin akuarium nih cuy. Jembutnya sih harusnya kayak. Ini tuh apa? Apa sih ini? Rumput laut. Apa jembut yang jualan? Bro. Oke Ya, kan? masih bisa deh. Oke kan? Aman? Wah. Jadi menurut saya Uya Kuya, Eko Patrio, Verrell Bramasta itu semua Nava Urba yang terbaru kemarin. Iya. Aduh. Ada satu rumah gua kan di Bintaro. Ya itu dia. Jauh dong sana. Loh. Benar, maaf. Bintaro itu bukan luar kota. Dan kalau Anda biayanya berapa tuh? Berapa juta gitu? Iya. Kecuali Anda pakai aftur, pakai mesin aftur. Abis Anda jawab, Anda memang pengen mencoba sop jembut ini. Benar, tapi ya saya juga sebenarnya nggak mau jawab, tapi saya menahan selama ini saya menonton reelsnya Verrell Bramasta. Anda belum pernah lihat belum? Lah, jangan lupa teman-teman, tonton reelsnya Verrell Bramasta, maka Anda akan terinspirasi untuk kerja di luar negeri. Oke, lanjut. Oke. Satu channel YouTube Indonesia yang menurut lu kontennya nggak banget, jelek, hancur, katro, tapi terus naik, berkembang terus. Karena kan orang tahu Anda tumbuh dari stand up, Ya. dengan mutan-mutan di YouTube Anda. Pasti Anda kan kepo dong. Ini apa sih? Gitu. Ada 27 di kepala saya. Tapi saya ada kemungkinan, saya udah kenal orangnya, ada kemungkinan nanti akan kenal. Jadi Lu selalu gitu ya, kemungkinan. iya, makanya kalau kata Adri, mending nggak kenal. Bener Pak, mending nggak kenal, Anda bisa bebas ngatain. Enak, Kalau kan? udah follow-followan, Susah. anjir follow lagi. Banyak hal yang saya pendam tuh gara-gara follow. Makanya kalau Adri, kalau udah kenal tuh killjoy, jadi nggak bisa Killjoy. nggak bisa ngatain lagi. Iya. Tapi ada dong. Saya akan makan kontol. Siapa Siapa sih pemasak ini Pak? Dan masih ada kepalanya gitu ya. Disunat lagi di kepala. Saya makan kulitnya aja deh ya. Kulitnya nggak begitu ini kok. Iya itu Dagingnya sih. dagingnya nggak bisa dimakan cuy. Itu ide dari mana? Eh. Ini menolak bro, menolak. Ini emang kulit sunat ini, kulup. Oh, anakku maafkan bapakmu. Cari kerja begini. Aduh, palanya ikut lagi ditarik, itu palanya ikut. Ah! Vitalitas bro. Oke kok, oke. Oke kan. Baladonya. Vitalitas bro, laki. Nggak cuma ekstra jos yang laki. Dia tuh digigit ini melawan juga. Ngapain aku dimakan goblok? Iya kan? Bukan bisa telur. Bisa buang aja. Buang aja, buang. Buat temen-temennya Onat yang diajak ke sini mikir-mikir lagi acara bangsat ini. Settingan di awal nanti kamu akan diundang makan
makan yang kamu suka. Iya. Sebenarnya bagus juga konsepnya. Iya kan? Di prank bang. Sap. Abis ini pasti nanti stamina langsung Demam abis itu. kepalanya sih. Oke, terakhir berarti ya. Terakhir ya, Ente berarti. Atau kita berdua harus menjawab ini. dua-duanya yuk. Kita berdua. Oke. Menurut lu apakah cocok anggota DPR dapat tambahan gaji atau tunjangan sementara gaji guru honorer masih jauh dari kata layak? Soalnya kan pas naik gaji kan, Yeay. padahal kan mereka kerja buat kita kok. Mereka kerja tahu sambil joget. Menurut saya sih pastinya tidak layak ya. Kenapa? Kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Benar. Mengutip tadi DPR di Finlandia kalau nggak salah. Beneran nih, DPR Finland tuh mereka berangkat kerja tuh nggak ada naik Alphard tuh nggak ada. Nggak ada. Karena mereka mewakili rakyat gitu. Tapi kan ada statement nih, tapi kan saya artis. Ya, kalau Anda artis ya artis aja gitu. Dan kan kalau Iya. udah yang aku heran tuh memang orang yang jadi DPR tuh kan hampir semua udah kaya gitu. Iya. Ngapain kasih tunjangan rumah? Hitungannya katanya sehari perumahan mereka itu 3 juta. Anda ngekos di mana? Di Maldives. Anda ngekos bolak-balik. 103 juta sebulan. 103 juga. Iya. Dan Anda kalau nonton wawancara Krisdayanti, itu lebih gila lagi. Ada biaya aspirasi, biaya ini. Oh, itu kan tapi dia kerja. Kalau saya, kalaupun guru honorer udah sejahtera, kalaupun semua orang sudah sejahtera, tetap nggak layak DPR. Ya. Kecuali, kata Ahok juga tadi saya nonton, gaji DPR boleh 1 miliar, tapi kerjanya harus bener banget. Oh jadi menurut lu mereka nggak kerja? Kerja. Datang tuh kan kerja. Kerja dong. Absen. Absen. Insta story, Ya. bikin reels itu kan kerja juga. Maksudnya tapi sampai dulu kalau nggak salah siapa yang pernah bilang bubarin aja DPR gitu. Gus Dur kalau nggak salah. Oke. Yang bilangin bubarin DPR Oh iya, karena ada fungsinya kurang. Ya, Ya kalau mau gaji berapapun, tapi asal kerja bener, nggak dikorupsi dan siap diaudit harta-hartanya dan beneran mewakilin rakyat. Sekarang bisa nggak saya nyampein DM Uya-Kuya? Kan Kenapa? mereka DPR. Maksudnya, Oh, kan aspirasi kita sudah dengar ya kan? bang, tolong nih. Hmm. Macet di tol Jor tuh kenapa bang? Sat misalnya gue bilang. Hah. Kenapa tol Jor tuh selalu direnov jalan? Pak, Kan ada yang aspalnya lewat kan tol Jor nggak sih? aspal KW 24 Iya. jam juga, bukan 24 jam, setahun, setiap hari itu pasti aku pulang malam, jam 11 lancar, macet, diperbaiki. Aspalnya kan? Besok ada lagi sisi satunya ada. Iya. Kenapa? Bisa nggak aku? Kalau DPR Hmm. gaji 1M, tapi aku DM warga ini langsung ditindak. Iya. Pak macet di sini langsung datang. Nggak apa-apa. Tapi kalau kerjanya masih begini, aku ya daripada DPR mending AI kalau aku. Kenapa? Sekarang pinteran mana DPR nih sama ChatGPT? Ayo tanya.